Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia yang hadir dalam kajian online kali ini. Berbahagia sekali rasanya kita malam ini bisa kembali menyelenggarakan satu majelis yang mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita, khususnya nikmat iman wal Islam. Nikmat yang lainnya kebahagiaan, kemuliaan ya, dan berbagai kenikmatan yang lainnya tentunya. Salat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Ya, berbahagia sekali kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bunda Lulu atau Mbak Lulu ya. Nah, ini beliau. Ya, mungkin saya perkenalkan yang saya ketahui aja ya. Jadi nanti apa Mbak Lulu bisa perkenalkan lebih lanjut. Bunda Lulu SFY ya, CTMR Certified Trainer Magnet Rezeki ya. Beliau juga personal coaching Quranic Immunity, kemudian juga mentoring ataupun coaching secara pribadi beberapa member Magnet Rezeki ya, berbagai perjuangannya dengan berbagai kesungguhannya, keseriusannya ya, tentunya tidak semulus yang kita bayangkan ataupun yang kemudian hadir saat ini yang sudah mungkin menjadi kisah-kisahnya menjadi inspirasi bagi sahabat Magnet Rezeki se-Indonesia bahkan sampai luar negeri ya yang sudah mengikuti ya. Perjalanan waktu kalau beliau saya lihat di beberapa tayangan YouTube ketika diwawancarai Ustadz Nasrullah, juga Ustadz Arif Bar ya, beliau memperkenalkan diri awalnya adalah sebagai seorang penjual atau pedagang es teh ya, penjual es teh di depan pintu gerbang dari sekolah SD, dari sekolah anaknya. Ini beliau berkisah semacam itu. Nanti kita akan coba dengarkan lebih lanjut ya. Tapi oke, selanjutnya nanti orang dewasa. Bunda Lulu atau Mbak Lulu bisa memperkenalkan diri biar terutama yang belum kenal biar bisa kenal, kemudian bisa lebih jelas ya, apa yang nanti disampaikan ini biar lebih bisa dipahami ya.
Baik, saya pikir untuk awalnya demikian. Silahkan Mbak Lulu memperkenalkan diri dulu, siapa beliau, dan nanti kita akan berbincang-bincang tentang kisah beliau ya, sejak awal mengenal magnet rezeki atau sebelumnya sampai akhirnya ini sudah bisa membantu membimbing sahabat-sahabat magnet rezeki untuk bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban sebagaimana yang Mbak Lulu dapatkan. Monggo silakan Mbak Lulu. Ya. Terima kasih sebelumnya Coach Novel atas waktunya. Oh iya, sebelum saya melanjutkan, ini mungkin ada suara teman-teman. Nanti kita bicaranya gantian ya. Untuk sementara di off-kan dulu mic-nya, dan setelah ini saya akan melanjutkan sesi perkenalan dari kami. Ya. Apa kabarnya teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga kalian serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, semoga keajaiban sedang berproses menuju ke teman-teman semuanya tanpa kecuali. Sehingga harapan dan impian teman-teman dalam waktu dekat Allah wujudkan dan hidup menjadi jauh lebih dahsyat. Di sini saya akan menyampaikan bahwa perkenalan dulu ya, nama saya Ibu Lulu. Saya selama ini tinggal di Depok, Jawa Barat. Nggak jauh dari tempat tinggal gurunda kami, Ustadz Nasrullah. Nah, sebelum saya mengenal ilmu magnet rezeki, saya adalah ibu rumah tangga dengan ketiga putra saya yang masih kecil-kecil. Waktu itu 4 tahun, 3 tahun. Jadi saya dengan ibu tunggal. Almarhum suami saya meninggal tahun 2007. Saat itu anak saya masih kecil-kecil, 4 tahun, 2,5 tahun, 2,5 tahun. Jadi anak saya itu ada yang kembar. Puluhan tahun saya menjalani hidup sebagai orang tua tunggal. Pekerjaan saya yaitu jualan es teh. Kami nggak punya kemarin diarahinnya pakai masker. Suaranya mati sebentar. Kami Oke. Nah, saya membesarkan ketiga putra saya sendirian dan nggak punya keahlian lain kecuali membungkusin es teh, karena itu yang paling gampang. Terinspirasi oleh ketika anak-anak saya suka jajan es waktu masih kecil, jadi kenapa tidak saya bikin sendiri gitu. Terus sorenya saya ngajar privat, datang ke rumah-rumah sesuai undangan mereka. Nah, apakah anak saya sendiri kepegang? Malah enggak kepegang. Tapi itulah hidup. Kalau saya mengeluh waktu itu, kalau saya mengeluh, ya saya mengeluh. Mengeluhnya apa? Saya mengajari anak orang sampai juara, sampai ranking, tapi anak saya sendiri malah enggak saya pegang. Karena pagi-pagi itu saya harus bangun pagi, bikin makanan, terus bungkusin es. Bayangin pagi-pagi bungkusin es, mukulin es batu itu berat sekali. Terus nganter anak sekolah, pulang lagi, nganterin makanan yang mau dititip di kantin sekolah, itu pun nggak seberapa nilainya.
karena uangnya masih kurang untuk biaya hidup, saya jualan es teh di depan pintu gerbang sekolah dasar. Nah, di mana anak saya sekolah di situ, saya juga jualan di situ. Berapa tahun? Lama. Hampir 10 tahunan. Dari tahun 2007 sampai 2016-an. Jadi hampir 10 tahunan, 9 tahun, 10 tahun. Dalam penderitaan. Jadi kok setia banget ya dalam penderitaan gitu. Mengeluh tidak, tapi lebih ke sering dulu sebelum mengenal ilmu magnet rezeki itu mau curhat ke teman takut salah, belum tentu dibantu. Jadi ya nangis di atas saja, ada nggak punya makanan, cuma ngutang di terus. Ini gimana supaya anak saya makan tapi ada gurih-gurihnya. Ya beras saya masak agak lembek, saya kasih santan sama garam supaya lebih gurih lagi, daun salam itu sering banget. Jadi kami nggak punya tempat mengeluh, teman banyak, tapi artinya tempat mengeluh itu artinya guru gitu. Guru ngaji kami banyak, karena waktu itu saya termasuk rajin ngaji ya. Setiap hari Jumat itu saya pasti luangkan untuk ikut ngaji rutin gitu. Tapi ilmunya seperti saya hello gitu. Masuk telinga kanan, keluar kuping kiri. Karena ilmunya tidak bisa diulang-ulang lagi seperti di audio magnet rezeki. Hanya didengarkan, keluar, dengarkan, keluar. Karena kenapa tidak nempel di pikiran? Karena campur aduk, ngurusin anak, mikirin les, mikirin es teh, gimana perjuangan bisa makan gitu. Nah, beliin ini dong, panjang HP itu digital. pula saya merasa hidup itu membar, tidak tahu tujuan hidup mau kemana. Ya. Mohon maaf, ini ada suara sumbang satu, mohon di off-kan dulu. Ini sebentar, ini kok. Oh ini ya. Udah. Oke. Nah, umur 35 tahun, saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hidup saya sudah capek. Saya sering mendapatkan penghinaan. Bukan hanya penghinaan saja, saya tidak tahu kesalahan saya apa setiap saya mau berangkat ngajar. Tetangga saya itu manggilnya, bukan memanggil saya, tapi menyindir. Iya. Janda, mau kemana tuh? Padahal nggak bertanya sama saya. Akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya sudah lelah. Sepertinya saya sudah nggak punya harapan apapun lagi. Saya nggak punya mimpi apapun. Saya hanya pengen, ya Tuhan, jadikan aku menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat. Padahal saya nggak punya apa-apa. Saya hanya punya 3 anak dengan keahlian mungkusin es teh itu tadi. Tapi nggak taunya Allah itu menuntun saya dengan cara apa? Mendatangkan informasi. Join WA group rahasia magnet rezeki. Saya join. Jadi saya tidak menunggu lama-lama gitu. Nah, setelah saya join, saya belajar, saya banyak membaca, apalagi testimoni-testimoni membuat saya penasaran. Terus ikut seminar coach saya. Iya. Seminar magnet rezeki zaman dahulu bayar. Naik angkot saya jabanin. Oh dijabanin? Iya, karena saking nggak punya duitnya, ibaratnya
Entar sore itu buat makan itu aja nggak tahu pakai apa gitu. Pokoknya pas uang dipegang, yang harusnya buat pulaan besok pagi gitu, tapi tetap saya pakai buat naik angkot, berjuang mengejar ilmunya. Sehari berbayar berapa? Mahal. Jadi waktu itu menurut saya mahal sekali. Tapi sampai di rumah saya bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Ilmu sudah saya bawa, tinggal praktekin gitu. Insya Allah. Bertambahnya hari, bertambahnya ilmu. Setiap Ustadz Mas mengadakan kegiatan apapun, saya ikutin tanpa penolakan. Misalnya begini, diadakan camp magnet rezeki. Camp pertama saya nggak bisa ikut. Saya tulis, ya Allah, Engkau maha kaya. Aku hanya pengen ikut camp. Camp kedua hanya jadi penonton. Camp ketiga, yang penting saya waktu itu tidak berani mengeluh bahwa saya tidak punya uang. Malu bagi saya. Malu bukan malu pada orang lain, tapi malu pada Allah. Karena Allah maha kaya. Terus, sampai camp kelima, Allah kabulkan. Itu pun apakah duit saya semuanya? No. Jadi, penghasilan tidak memberangkatkan saya menuju camp. Tapi rezeki Allah memberangkatkan saya sampai ke tempat camp. Mobil belum punya. Uang untuk transportasi menuju ke lokasi camp waktu itu kan beda kota. Belum punya. Tapi keajaiban Allah bagi orang yang bersungguh-sungguh adalah Allah datangkan orang-orang yang berhati malaikat. Balulu uang berapa? Dari dulu pengen camp. Nah, jadi kalau di grup WA itu saya tidak mengeluh. Saya hanya teman-teman doain dong. Saya juga pengen ikut camp. Saya bermimpi pengen belajar juga gitu kan. Terus mungkin ada ya teman-teman itu banyak membaca tulisan saya. Baru lu punya uang berapa? Saya tambahin. Iya, tapi kan untuk menuju ke sana saya nggak punya ongkos. Udah nanti bareng mobil saya. Nah, yang penting kan saya nggak minta. Karena rezeki gratis. Akhirnya alhamdulillah coach, saya bisa ikut camp kelima, keenam, dan kesembilan. 5, 6, 9. Masya Allah. Seminarnya sering ikut. Misalnya waktu itu diadakan di Bekasi. Saya kejar kok. Walaupun naik Grab. Waktu itu apakah uang saya cukup banyak? No, tidak. Misalnya seminar itu diadakan misalnya nih harganya 400.000 misalnya. Uang saya itu 50.000, tapi di grup itu saya berani menulis. Uang saya 50.000, ya Allah tambahin. Saya tidak minta teman-teman, tapi ya Allah tambahin. Benar-benar saya serius ingin mengejar ilmu, ya Allah gitu. Nah, itu ada aja rezeki itu. Entah orang lain yang ngasih atas izin Tuhan, entah dagangan itu yang biasanya nggak laku jadi laku gitu. Yang dagangannya diuji pas nggak laku, delalah ada orang tiba-tiba ngasih duit gitu. Jadi Allah lah yang mendatangkan kita menuju apa yang kita inginkan, bukan hasil kerja. Bukan hasil jualan, bukan gaji. Itulah kok perjalanan awal-awal saya mengenal ilmu magnet rezeki. Meskipun awalnya nggak mudah, tapi saya terus gitu ikutin. Iya, keren ya. Kalau mendengar apa kisah-kisah bagaimana
Mbak Lulu mulai mengenal magnet rezeki, ilmu magnet rezeki dari grup WA, kemudian keinginan untuk bisa mengikuti seminar, ya. Kemudian mulai Ustadz Nas mengadakan camp, pengennya ngikut ya. Mulai camp pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, keempat juga belum bisa. Baru kemudian yang kelima Allah mudahkan, Allah kirim ya rezeki sehingga Mbak Lulu bisa mengikuti camp yang kelima. Kemudian berlanjut ngikut lagi karena belum puas yang camp ke-6 sampai akhirnya camp ke-9 ya. Kalau di waktu Mbak Lulu bicara di hadapan bersama Ustadz Arif Bar itu bahwa justru pada saat-saat Mbak Lulu kondisinya genting ya, kondisinya nggak ada apa-apa, kondisinya dalam tanda kutip jualan nggak laku-laku, malah Allah kirim ya itu rezeki untuk berangkat seminar atau camp ya. Boleh Bunda Lulu, Mbak Lulu diceritakan lebih lanjut tentang bagaimana ikut camp itu, terus sampai akhirnya ikut TFT juga ya, TFT dan mendapatkan certified trainer magnet rezeki ya, CTMR. Monggo. Ya. Lanjut. Kalau camp tadi kan sudah saya ceritakan sekilas. Nah, ini yang unik adalah ketika saya jualan es teh, jualan makanan gitu, saya titip di kantin sekolah. Itu yang membuat saya menangis, tapi saya terbiasa tidak curhat ke teman sambil nangis, itu enggak. Saya itu malah introspeksi diri, ya Allah, salahku itu apa, kok daganganku enggak laris, terus pokoknya berhari-hari itu enggak laku sama sekali. Yang dapat uang 100.000 misalnya, nanti kan untuk pulaan lagi. Terus 100.000 itu bukan keuntungan ya teman-teman. 100.000 itu kalau laku semuanya saya dapat untung 30.000. Tapi karena nggak laku sama sekali, hanya dapat uang 10.000. Jadi untuk balik modal pun nggak dapat. Nah, sepanjang jalan itu saya naik motor, nangis saya. Kalau teman-teman masih mending, saya membuka kelas, privat kelas, konsultasi pribadi, teman-teman bisa curhat ke saya, nangis ke saya. Dulu saya enggak. Nangis sepanjang jalan naik motor. Ya Tuhan, aku ini kan pengen ikut TFT. TFT itu adalah training for trainer yang diadakan oleh gurunda kami Ustadz Nasrullah. Jadi bagi teman-teman yang ingin membagikan ilmunya, ilmu MR secara manajemen, secara sah, secara diakui gitu, harus bersertified gitu. Nah, saya pengen banget itu, pengen banget seperti teman-teman gitu, menjadi bagian dari 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki, salah satunya yaitu menjadi CTMR tadi gitu. Nah, ya Tuhan, saya tuh pengen banget, tapi kenapa kondisi saya malah begini gitu. Nah, di situ saya ingat Ibunda Siti Hajar yang berjuang mendapatkan air untuk putranya Ismail yang sedang menangis. Jadi bayinya menangis. Udah berjuang dari Safa ke Marwah, bolak-balik nggak dapat rezeki yang diinginkan, yaitu berupa air. Begitu juga saya, sudah bolak-balik, nitip kantin ini laku, nitip kantin nggak laku. Padahal kan makanan anak-anak itu makanan kesukaan gitu. Tapi kenapa nggak laku? Wallahu a'lam. Nah, pas saya sampai tiba di sebuah toko di mana saya harus pulaan gitu, harus belanja lagi, pulaan. Padahal uangnya cuma 100, paling gede itu 200.000 itu bilangnya sudah pulaan gitu ya.
Ya karena memang saya dulu dianggap main-main ya kayak main-main, tapi di situ serius. Saya tuh bener-bener berjuang, berdagang serius. Walaupun nilai tertingginya cuma 200.000 gitu. Nah, terus saya dapat WA. Nah, pas dapat WA, mohon segera ke kantor. Saya langsung ingat, kok seorang pimpinan menghubungi saya untuk segera ke kantor. Saya jawab, baik Pak, apakah Bapak mau pesan buku magnet rezeki lagi? Nah, ini coach. Iya. Dulu kalau saya jualan buku itu bukan ke teman-teman, tapi saya jual dari kantor ke kantor. Masya Allah. Karena kalau di kantor tuh bayangan saya, kemampuan saya waktu itu dan orang kantor itu kan duitnya banyak-banyak. Nah, berharap tidak diutang. Nah, alhamdulillah benar. Sebelumnya pernah beli buku. Pas saya di WA, saya langsung belanja, cepat-cepat lari, langsung meluncur ke kantor. Ke kantor sebuah perusahaan, saya pikir beliau mau pesan buku saya lagi. Nah, Iya. itu saya diajak ngobrol diskusi gitu tentang buku magnet rezeki tadi. Iya. Karena mungkin perkiraan saya ya, beliau ini mungkin penasaran buku sebagus itu tapi kok yang jualan masih biasa-biasa saja, mungkin gitu kali ya. Iya, Karena iya, waktu itu iya. penampilan saya kemana-mana nggak punya baju gamis, Iya. nggak punya ya. Saya hanya punya daster. Daster itu waktu dulu suami saya masih ada, jadi daster yang panjang itu saya anggap gamis. Sudah saya anggap pantas datang ke kantor untuk jualan buku itu. Pokoknya Iya. memalukan sekali waktu itu. Tapi karena ekonomi saya ya adanya seperti itu ya saya anggap pantas-pantas aja gitu. Karena memang nggak ada pilihan lain. Nah, di situ saya dikasih sedekah. Totalnya kalau nggak salah ya, Iya. antara kurang lebih 3 jutaan. Pokoknya pas banget untuk bayar TFT. FT. Iya. Nah, di situ saya wah, tapi shocknya shock bahagia banget gitu. Kok Allah tahu ya? Maksudnya gini, kok orang itu tahu ya kalau saya butuh uang segepok gini gitu. Iya, iya. Menurut saya harus nabung berapa tahun? Bayangan saya itu 3 tahun sampai 5 tahun, saya baru bisa ikut TFT. Tapi karena keinginan saya yang kuat, agar saya bisa gimana ya, kata Ustadz Mas tuh, kalau Anda mau ajaib, bantu orang lain ajaib. Nah, saya itu kan belum ajaib. Iya. Maksudnya belum ajaib yang besar. Kalau ajaib ikut camp pernah ikut 3 kali, tapi untuk Iya. keajaiban yang besar seperti teman-teman yang lain kan belum dapat. Kata Ustadz Nas, bantu orang lain ajaib, maka hidup Anda akan ajaib. Kalau bantu orang lain ajaib berarti saya harus jadi certified dulu gitu. Nah, tapi untuk menjadi certified itu nabung 3 sampai 5 tahun. Itu apa yuk bisa gitu. Iya, iya, Tapi iya. karena saya benar-benar seolah-olah tuh kayak saya itu nagih sama Tuhan. Ya Tuhan, katanya Engkau maha kaya. Ya Tuhan, katanya Engkau tempat meminta. Aku berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada satu syaratnya, bukan syarat ya. Maksudnya saya sendiri yang mensyaratkan. Setiap saya berdoa kepada Tuhan, setiap saya mengemis kepada Tuhan, saya itu selalu menyiapkan kaleng. Ya. Kaleng-kaleng kenceleng gitu. Jadi anak saya 3, saya 1 jadi 4, ada 4. Walaupun 500 perak, 200 perak, jadi sedih saya. 1.000 perak, 2.000 perak. Saya cemplungin di situ sambil saya berdoa. Jadi kekuatannya di mana? Apakah besarnya uang? Tidak. Besarnya keikhlasan dalam melepaskan harta. 2.000 bagi saya besar dong, Coach. Iya. Waktu itu. Karena punya anak kecil kalau nggak punya 2.000 juga nangis kan. Terus
anak minta jajan nggak ada 2 ribuan, ya nangis, 10 ribuan nggak ada duitnya, nggak punya duit. Ya. Nah, setiap saya punya keinginan, saya cemplungin uang. Setiap saya punya keinginan, saya cemplungin uang. Nah, disitulah saya katakan, penghasilanku tidak mengantarkan aku menjadi seorang certified. Tapi rezeki dari Tuhan pula yang mengantarkan aku menjadi certified. Ya, keren, luar biasa ya. Itu TFT yang keberapa, Mbak Lulu? Yang kedua, karena Yang TFT kedua ya. yang pertama saya gigit jari. Yang kedua. Bisa nabung. Saya waktu itu sempat kenal Mbak Lulu itu saya mengadakan training MR di Jakarta waktu sama Coach Feris sama Kang Asdin kalau nggak keliru ya. Bunda Lulu ikut peserta itu sebelum camp atau sesudah camp? Sesudah ya. Sudah camp tapi kok mungkin trainingnya kayak apa terus baru ngikut itu ya. Dan, nah, itu tuh Coach. Ya. Di situ kan saya diajarin tuh sama Coach Feris atau Coach Novel tuh diajarin berapa penghasilanmu gitu. Intinya itu. Oh ya. Saya disuruh nulis penghasilan per bulan. Nah, teman-teman tuh nulisnya itu ratusan juta. Ya. Saya nulisnya 3 juta. Masya Allah. Padahal hidup di Jakarta itu 3 juta itu nggak ada apa-apanya. Nah, saya ini penghasilan saya kan 30.000 kali 30 hari itu pun Sabtu Minggu libur. Jadi nggak ada 1 juta penghasilan saya. Kalau saya nulis 3 juta itu bayangan saya udah besar. Ditepuk saya sama temen laki-laki, saya nggak ingat namanya. Mbak, saking gemesnya kali ya. Tepoknya tapi tepok bukan tepok menyakiti ya. Tepok gemes. Mbak, jangan nulis 3 juta. Saya aja nulisnya per bulan 100 juta. Hah? Kak, kayaknya nggak masuk akal kalau 100 juta gitu kan. Iya. Terus ditepok lagi. Ya sepahit-pahitnya 10 juta lah kalau nggak berani 100 juta. Saya beraninya berapa, Kok? 5 juta. 5 juta akhirnya. 5 juta itu perasaan saya tuh kayak nggak mungkin gitu. Tapi tetap saya tulis 5 juta itu dengan berat hati. Karena saya melihat diri saya sendiri kan, apa yang bisa saya kerjakan? Masuk penghasilan jualan es teh bisa sampai 5 juta per bulan itu udah berapa bungkus yang terjual? Nggak mungkin gitu. Iya. Oke, jadi kemudian ikut TFT ya. Sebetulnya kalau kita bicara sebagaimana yang Ustadz Nas sampaikan, bahwa sesuatu yang kita tidak masuk logika, kemudian Allah berikan pada kita, itu pun sudah keajaiban kan. Jadi kalau cerita kisah Mbak Lulu tadi berarti mulai ikut seminar, kemudian bisa ikut camp sampai 3 kali, itu juga keajaiban yang luar biasa. Kemudian bisa ikut TFT juga itu pun keajaiban ya, sampai akhirnya bisa katakanlah sekarang bisa berbagi ilmu magnet rezeki, membimbing, mentoring untuk ilmu magnet rezeki, ini sesuatu yang luar biasa. Namun Mbak Lulu ternyata juga punya atau memperoleh keajaiban-keajaiban, utamanya dalam kesempatan berbicara sebelumnya ada katakanlah saat ini Mbak Lulu sudah punya 3 rumah ya, yang semula hanya punya rumah kecil 3 meter kali 9 meter gitu ya, yang awal, kemudian saat ini bisa nambah rumah di Depok, kemudian bukan terakhir ya, beberapa waktu lagi mungkin bisa nambah lagi di Sragen yang saat ini juga masih dalam renovasi kayaknya. Boleh Mbak Lulu sampaikan kisah tentang
rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga itu gimana ceritanya? Iya, Coach. Ya, Rumah pertama itu, nah, di sini teman-teman, semakin belajar ilmu magnet rezeki, semakin diuji. Sebagaimana kayak kita sekolah di sekolah negeri atau sekolah swasta, SMP, SMA, semakin belajar 6 bulan ujian, belajar 6 bulan ujian, belajar 6 bulan kenaikan kelas, belajar ilmu magnet rezeki tambah jurus, tambah Allah uji untuk naik kelas. Tapi seandainya waktu itu saya tahu bahwa Allah itu mau mengangkat derajat saya lebih tinggi, mungkin saya nggak akan menangis. Waktu itu saya menangis, kayak menangis darah, Coach. iya, Karena apa? Di rumah 2,5 meter kali 2,5 meter kali 9 meter di situ, saya kan sempit tuh. Saya ngontrak sebelahnya biar luas. iya. Berjalan beberapa tahun ternyata sama yang punya kontrakan itu di stop. Katanya mau dipakai sendiri. Tapi saya hanya dikasih waktu 3 hari. Nggak mungkin cari kontrakan 3 hari. Akhirnya Iya. barang-barang saya ditumpuk jadi satu di rumah saya sendiri. Iya, Nah, saya nggak bisa tidur, nggak bisa masuk, nggak bisa aktivitas di dalamnya. Akhirnya kami terlunta-lunta. Karena motor di dalam rumah, semua peralatan di dalam rumah, kalau pintunya dibuka semua ambiar gitu. Nah, saya tidurnya di masjid. Waktu itu kan belum digembok, nggak kayak corona. Tidur iya. di masjid. Terus cari kontrakan, akhirnya dapet, tapi kami nggak punya barang apapun. Gara-gara jemurnya nggak boleh di depan pintu, kontrakan kecil, di kamar mandi, diusir lagi. Ya udah, Masya Allah. padahal itu belum ada berminggu-minggu, baru 2 minggu. Setelah dapat tempat kontrakan yang baru lagi, baru nempatin seminggu, saya diusir. Kenapa diusir? Katanya saya udah punya rumah sendiri. Hmm. Ngomongnya gimana? Nggak enak banget. Saya 26 tahun. Kalau kamu kontrakan sendiri, berarti kamu merusak rumah tangga saya. Padahal itu juragan kontrakan. Kontrakannya ada 40 pintu lebih. Dalam hati saya waktu itu, Anda ini orang kaya, melihat saya bawa 3 anak yatim, bukannya ngasih mie, gula, teh, atau paling enggak garam, tapi kok malah kayak gitu kelakuannya. Iya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa menangis, saya datang ke musola, ya Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini, dosa saya yang mana yang belum Engkau ampuni, ya Tuhan. Pokoknya disitulah saya merasa saya harus benar-benar bersandar sama Tuhan gitu. Saya sudah punya mentor waktu itu. Siapa? Iya. Alhamdulillah. Waktu saya di camp itu saya berkomitmen pada diri saya sendiri, berjanji, bukan berjanji ya, tapi saya mengucapkan dalam hati saya, Ustadz Nas adalah, saya adalah, bukan Ustadz Nas, tapi saya adalah calon miliarder di bawah bimbingan Ustadz Nasrullah. Amin, amin. Saya ucapkan terus-menerus selama ada di camp. Iya, iya. Nah, pernah saya tulis di atas keramik juga, waktu itu mecahin bolang, nah keramiknya pecah. Iya. Di situ saya nulis saya calon miliarder di bawah bimbingan Ustadz Nasrullah. Tapi saya ingin jadi miliarder di bawah bimbingan Ustadz Nasrullah, tapi kok saya ngontrak aja diusir. Masya Allah. Saya harus pindah kemana? Orang duit udah nggak punya. Barang-barang yang mau dijual apa? Nggak ngerti. Anak saya 3, butuh biaya sekolah. Mau jualan es nggak bisa. Jualan es aja nggak bisa. Karena apa? Nggak punya alatnya, nggak punya modal.
Padahal es teh itu istilahnya modal 50 sampai 100.000 aja kita udah Nggak bisa bisa. jualan es teh, tapi saking nggak punyanya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya 6 buku waktu itu kalau nggak salah. Iya. Waktu itu kenapa saya memiliki 6 buku? Saya datang ke pondok pesantrennya Ustadznya, saya temuin pegawainya, saya boleh nggak bawa bukunya, nanti kalau udah laku saya anterin duitnya. Waktu itu Iya. masih diberi kebebasan, saya dikasih pinjam 6 buku. Iya. Langsung capcus keliling kembali lagi saya tidak menawarkan kepada teman-teman seusia saya waktu itu, tapi saya datang ke kantor-kantor karena apa yang di otak ini, orang kantor pasti duitnya banyak, dan pasti hobinya membaca, gitu. Iya. Nah, setelah saya tawarkan, alhamdulillah ada satu perusahaan yang mau menolong saya. Saya tidak mengemis, saya tidak minta. Saya jualan. Nah, saking saya laku semua tuh 6 buku laku semuanya. Iya. Buku 15.000 kali waktu itu 6. untungnya gede 15.000. Kalau sekarang kan kecil banget untungnya. Iya. Dulu untungnya itu 15.000 kali 6. Kali 6. 90.000. Ya, saya nangis di situ. Nangisnya nangis apa? Nangis bahagia. Kan saya nggak punya kontrakan. Iya. Kontrak karena kan saya tidur di aduh waktu itu kalau diulang lagi saya bisa butuh tisu banyak ini gitu. Nangis bahagia, ya Tuhan, akhirnya aku bisa beli beras, akhirnya aku bisa beli makanan, padahal uang masih di tangan tuh, belum beli beras gitu. Iya. Tapi bahagianya gitu. Nah, yang punya perusahaan tuh tanya, kenapa gitu. Nah, disitulah kalau bahasanya diwawancarai gitu kan. Iya. Iya. Bapak ini kok nggak percaya banget ya kalau saya benar-benar butuh uang untuk hidup gitu. Kan, tapi saya nggak minta sama beliau. Iya. Maksudnya, saya dapat untung ini bahagia banget, tapi kenapa masih ditanya-tanya? Ditanya KTP, ditanya kehidupan sehari-hari, ditanya suami, ditanya, karena saya bilang suami udah meninggal, tanya KTP. Aduh, untuk apa lagi gitu kan? Iya. Setelah tanya KTP, beliau menulis nominal. Nanti kan beliau sambil nangis juga pas Mendengar. itu kan saya ngomong apa adanya. Iya. Angka nominal yang di luar logika saya. Beliau bilang ini untuk beli rumah. Masya Allah. Tapi yang memegang itu saya dikasih pegang sebentar, yang pegang semuanya adalah pengacaranya beliau. Pengacaranya, ya. Itu berarti Waktu itu saya juga nggak berani pegang uang gede walaupun dalam kertas. itu untuk rumah yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Yang rumah pertama kontrakan itu masih dimiliki ya? Masih. Nah, Sekarang ini saya ya. kontraksi. Nah, yang kedua. Terus gimana lanjutnya? Nah, setelah dapat rumah yang kedua, alhamdulillah, keajaiban di mana artinya itu isi permennya. Yang sebelumnya kan saya harus menjalani bungkus permen. Bungkus permen, bahkan bertubi-tubi gitu. Nah, setelah bungkus permen saya terima, isinya saya nikmati, alhamdulillah. Nah, berjalannya waktu itu kalau nggak salah pandemik ya. Iya. Pandemik saya nggak bisa jualan apapun, delalah. Sebelum pandemik kayaknya saya jatuh di depan pintu kos-kosan, turunan tajam, kepleset, seret kejepit, nggak bisa jalan.
kemana-mana, kalau berobat ke rumah sakit atau terapi itu saya digendong oleh tukang Grab, taruh di motor atau taruh di mobil, di rumah sakit ditangkap sama satpam, ditangkap maksudnya digendong sama Iya. satpam. Heeh. Udah kayaknya itu, ya Allah, katanya kalau belajar ilmu magnet rezeki itu dapat keajaiban gitu. Tapi disinilah teman-teman, ada yang dapat keajaiban, tapi ada juga yang diuji Allah dulu. Kamu kan sudah belajar ilmunya, berarti waktunya ujian nasional gitu. Kamu kan sudah belajar ilmu magnet rezeki 3 bulan, ya udah ujian tengah semester deh. Gitu. Nah saat itu saya dikasih ujian apa? Nggak bisa jalan, kanannya lumpuh. Itu ujian itu setelah dapat rumah atau sebelum dapat rumah yang kedua Setelah tadi? dapat rumah. Setelah ya, Masya Setelah Allah. dapat rumah. Berarti ada bungkus permen lagi nih, ya? Ada. Bungkus permen Nah, lagi berarti nanti ada isinya lagi kan? Ya, nah lanjut. Waktu itu saya nggak bisa jualan apa-apa, nggak ada aktivitas apa-apa. Saya menulis dream. Tanggal 1 April 2000 berapa waktu itu ya? Ya. Saya bisa sholat berdiri tanpa nyeri. Jadi bagi orang yang menderita saraf kejepit pasti tahu. Hanya pengen berdiri, sholat berdiri, bukan sholat yang duduk atau rebahan. Berdiri bisa sholat berdiri tanpa merasakan rasa nyeri. Dan waktu itu benar-benar Allah kabulkan. Tapi sebelumnya, ya pokoknya rasanya nikmat sekali itu. Bahkan saya, anak saya libur selama 1 bulan untuk merawat saya, anak laki-laki. Nah, karena saya nggak bisa kerja ngapa-ngapain, waktu itu malah saya nggak berpikir, maksudnya gini, nggak punya harapan untuk bisa jalan. Ya. Karena kaki kanan saya dengkul ke bawah itu saya pukul pakai batu itu, pakai botol yang ada isinya, pakai botol beling pun juga nggak berasa. Jadi, ya Tuhan, pasti ada yang bisa aku syukurin. Maksudnya, kan kita itu diajarin kalau lagi dapat musibah, justru kita disuruh mencari, pasti ada sesuatu yang bisa kita syukurin. Nah, waktu itu saya bersyukur tangan saya masih bisa menulis, masih bisa pegang WA itu benar-benar saya tulis gitu. Ternyata Allah hanya menguji kaki saya doang gitu. Nah, di situ saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah, saya harus jualan apa? Saya harus bisnis online, tapi barangnya apa, bentuknya apa, saya nggak ngerti. Apa ya, saya harus begini terus, sedangkan anak-anak saya masih butuh biaya sekolah, butuh saya, karena kan papanya sudah nggak ada gitu. Nah, saya dipertemukan dengan produk-produk yang nggak masuk akal. Maksudnya gini, kalau produk kesehatan kan untungnya jelas berapa persen gitu. Jadi waktu itu saya dipertemukan dengan teman-teman tuh, baru ada tanah, bantu jualin bisa nggak? Waduh, nantangin nih gitu. Maksudnya nantangin ya. Orang saya nggak ngerti apa-apa disuruh kayak gini gitu, ya Tuhan gitu. Saya tawarkan kepada teman-teman, pada perusahaan gitu. Nah, ada yang delalah, ada yang minat 1 orang. Yang lain minat nggak? Minat, tapi harga nggak cocok. Nah, pas minat itu, waktu itu saya datang ke kantor menawarkan. Pas saya setiap datang ke kantor itu nggak bisa sering. Ada rapat, diajak rapat maksudnya, kalau memang ada tanahnya, ada bangunannya, atau pokoknya minta diceritain secara detail gitu. Waktu itu yang saya tawarkan adalah tanah. Ada juga ruko, gitu. Ada ruko, ada tanah juga. Pokoknya seperti properti yang lain gitu, yang nyeleneh-nyeleneh gitu.
bukan rumah yang sudah jadi gitu, bukan, tapi tanah-tanah kosong gitu. Karena kan fee-nya kayaknya gede nih gitu. Sekali ngerjain kayaknya gede kalau berhasil, kalau nggak berhasil terserah engkau ya Allah gitu. Karena udah putus asa waktu itu. Iya. Karena saya jalan ke kamar mandi aja, saya harus tengkurap dulu, terus tangan saya ditarik anak saya baru menuju ke kamar mandi. Itu sakitnya luar biasa, bukan karena ditarik tadi, tapi memang saraf kejepit itu sakitnya minta ampun. Jadi jalannya udah nggak bisa. Nggak sekedar merangkak ya, tapi juga apa lebih dari itu. Nggak bisa. Istilahnya apa? Ngesot. Ngesot ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya tengkurap, anak saya pegang tangan saya, diseret ke kamar mandi. Masya Allah. Di kamar mandi sudah disiapin air panas anak saya. Anak saya waktu itu masih SMP. Anak laki-laki lagi. Iya. Nah, saya juga pernah diundang oleh Ustadz Mas dalam bisnis di Jakarta Selatan. Waktu itu saya juga datang. Jalan saya itu setiap 5 langkah kayak mau rubuh. Setiap 5 langkah mau rubuh. Jadi banyak teman-teman yang megangin saya waktu itu. Tapi itu udah mulai membaik ya? Udah mulai membaik. Ya. Nah, waktu saya bisa datang ke kantor mau saya tawarkan itu, pimpinan juga melihat saya nggak tahu kasihan atau wallahu alam apa yang ada di pikiran mereka, apa yang Allah tanamkan di mereka dan Allah yang ujikan untuk saya. Waktu itu saya nggak ngerti, pokoknya apapun akan saya lakukan ya Allah, karena perempuan, anakku masih sekolah semuanya, nggak mungkin saya ngandelin orang lain gitu. Iya. Energi ternyuh itu. Dapat energi ternyuh. Ya bisa jadi. Waktu itu saya benar-benar serius menawarkan tanah. Yang punya perusahaan bilang, ya sudah tanahnya buat ditawar serendah mungkin, sesuai kemampuanmu menawar berapa, pasarannya berapa. Ya saya nggak bisa nawar, saya cuma ya Allah, lidahku mengucapkan ini, tolong bantu aku memudahkan orang lain paham. Iya. Jadi pinter ngomong, cerdas dalam hitungan angka, dalam tawar-menawar, cerdas dalam perdagangan, tapi rezeki belum untung juga banyak. Iya. Tapi saya nggak pinter ngomong, saya hanya, ya Allah, apapun yang saya ucapkan, karena saya nggak ngerti ilmunya, tolong bantu pahamkan aku, bantu pahamkan calon-calon pembeli ini, supaya aku mendapatkan rezeki yang berkah darimu. Dan alhamdulillah waktu itu intinya gitu, ya udah tanahnya buat Anda saja deh, gitu. Berarti ini tanah hadiah ya. Sebelumnya kan rumah, terus ini ada tambahan tanah. Ada Itu tanah. Sebelumnya pernah sempat jualan laku dapat fee gitu, atau ini tanah yang laku pertama gitu, Mbak Lulu? Sebelumnya saya dipercaya untuk mendesain kontrakan. Pas proyek sebelumnya ya. Sebelumnya itu saya disuruh nyari tanah. Padahal kaki saya dalam keadaan lumpuh gitu. Tapi karena saya aktifnya telepon-teleponan, aktifnya WA-an, memberi informasi gitu, yang pembeli ini nggak tahu kalau kaki saya lumpuh. Itu saya dipercaya untuk ya udah nanti bagi hasil. Beliau modalnya nanti rencana mau dibangun kos-kosan, jalan lantai. Nanti saya yang pengelola di situ, artinya yang saya menjaga di situ. Senang banget saya waktu dikasih gambaran seperti itu. Saya menjaga, nanti narikin orang-orang kontrak, orang-orang ngekos gitu kan, anak-anak kuliah atau anak-anak karyawan gitu. Tapi itu nggak berhasil. Berarti nggak terlaksana. Nggak terlaksana. Terus tanah yang selanjutnya baru terlaksana, tapi
bukan untuk kos-kosan. Iya. Ya udah tanahnya buat Anda aja deh gitu. Masya Allah. Luasnya berapa? Luasnya berapa, Bunda? Luasnya 1.150 meter. 1.150 meter. Itu di tahun berapa hitungannya? Sebelum pandemi ya? Atau sudah masuk pandemi? Belum kayaknya 2018. Oh, masih 2018, 2019 kali ya. Iya. 19 itu mulai pandemi. 18 ya. Pokoknya sebelum pandemi. Iya. Terus itu sekarang tanahnya digunakan untuk apa? Perjalanan waktu. Ya, kos-kosan. Kosong. Kosong. Masih belum diapa-apain. Belum. Masya Allah. Saya taruhin ini mesin air, tapi belum maksimal. Mesin air itu sudah saya carikan tukang untuk dibikin sumur dengan kedalaman 60 apa 100 meter gitu. Iya. Tinggal beliin mesin, tapi saya belum sempat beliin mesin. Saya bilang sama tukangnya, maaf saya nggak ada waktu untuk beli mesin, dan jadi istilahnya dibilang terbengkelai begitu saja. Iya. Karena saya fokus fokus menaikkan kapasitas diri saya. Iya. Ya Tuhan, saya harus seperti apa? Karena saya nggak ngerti nih. Saya kan tinggal di Depok waktu itu. Anak-anak saya makin gede, terus yang kembar sudah SMA, SMA tapi di pondok pesantren. Terus yang paling gede udah mau lulus, saya bingung coach. Oh, saya di rumah sendirian nih, saya harus bagaimana gitu. Ya Allah, kalau saya di rumah terus begini, tapi waktu itu alhamdulillah udah sembuh ya kakinya ya. Itu berarti sakit saraf kejepit itu sampai berapa bulan hitungannya? Dalam benar-benar penderitaan itu 1 bulan. Tapi bulan. Bulan kedua sampai bulan ketiga itu recovery. Jalan masih agak lemah ya? Ya, 5 kali jatuh itu di bulan kedua sampai ketiga. Tapi di bulan 1 full itu saya bisa kemana-mana. Bisa tapi digendong sama Grab, naik mobil, naik motor. Nanti di rumah sakit. Perginya hanya dari rumah sakit gitu. Iya. Dan yang paling membuat saya waktu itu nangis itu ketika setiap di rumah sakit pasti nangis. Karena apa? Kursi roda saya kan dari mobil diambil, digendong satpam, ditaruh roda itu langsung ditempelin bendera kuning kecil. Ya Tuhan, karena saya nggak ada yang mengawal saya sama sekali kan. Sendirian terus karena anak-anak masih sekolah. Terus anak yang laki-laki yang menjaga saya tuh saya suruh jaga rumah. Saya nggak mau melihat dia, saya nangis dilihat oleh anak saya gitu loh. Di rumah sakit itu nangis, ada bendera kecil gitu. Itu ternyata bertujuan bahwa jangan senggol kami gitu. Oh gitu. Tapi bahasanya bahasa begitu, tapi bahasa kedokterannya saya nggak paham ya. Karena apa? Setiap suster, setiap dokter melihat roda saya, maksudnya kursi roda saya ada bendera kecil, beliau langsung mengamankan saya di tempat yang aman. Misalnya kan saya dorong sendiri nggak bisa, karena sakitnya minta ampun. Walaupun buat mendorong rodanya itu benar-benar nggak bisa. Itu saya diamankan oleh dokter, taruh di pinggir. Ibu sebentar lagi dilayanin ya. Iya dok. Bunda sebentar lagi dilayanin ya, kata perawat. Iya. Jadi ya saya masih bersyukur ya Allah, bukan bendera kuning kematian, tapi bendera kuning darurat. Untuk prioritas, bendera kuning prioritas. Ya, bisa jadi digituin ya. Nah, itu udah sembuh. Nah, udah sembuh, dapat tanah, dapat kesembuhan. Karena waktu itu saya benar-benar menulis dream, saya tulis tembok gitu. Ya Allah, saya pengen sembuh dari saraf kejepit. Saya pengen sholat berdiri tanpa rasa nyeri sama sekali.
Dan alhamdulillah Allah kabulkan, benar-benar kesembuhan saya dapatkan, keajaiban tanah saya dapatkan.